Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Wahyu Suseno. Saya akan memaparkan proposal skripsi saya, yaitu yang berjudul pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai non-medis non-ASN di RSUD Prembun. Latar belakang karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan lingkungan kerja salah satunya adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan instansi untuk dapat meningkatkan dan menjadikan instansi agar semakin berkembang sehingga dapat mencapai tujuan instansi tersebut. Dan hal-hal tersebut juga merupakan beberapa penyebab faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai non-medis non-ASN di RSUD Prembun. Permasalahan yaitu satu, tenaga non-medis non-ASN yang berada di RSUD Prembun terdiri dari berbagai latar belakang sosial, tingkat pendidikan, usia, dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan yang belum sesuai dengan pekerjaan yang tentu akan berpengaruh terhadap kinerja mereka. Yang kedua, karakteristik pekerjaan non-medis non-ASN yang ada di RSUD Prembun terdiri dari pekerjaan yang mudah dan ada pula pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus tetapi membutuhkan ketelitian dan dikerjakan dalam waktu yang lama dan tidak lama. Yang ketiga, sampai dengan saat ini sekitar 4 tahun beroperasional RSUD Prembun masih ada beberapa kondisi yang menyebabkan lingkungan kerja belum sesuai dengan yang diharapkan, dan hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja karyawannya. Rumusan masalah yaitu salah satunya, satu, apakah karakteristik individu berpengaruh terhadap kinerja pegawai non-medis non-ASN di RSUD Prembun. Yang kedua, apakah karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap kinerja pegawai non-medis non-ASN di RSUD Prembun. Yang ketiga, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai non-medis non-ASN di RSUD Prembun. Yang keempat, apakah karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai non-medis non-ASN di RSUD Prembun. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya berkaitan dengan kinerja pegawai, karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja pegawai non-medis non-ASN di RSUD Prembun. Yang kedua, dalam penelitian ini sampel dihitung dengan menggunakan rumus Lovi, yaitu sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai non-medis non-ASN di RSUD Prembun. Dari 128 pegawai non-medis non-ASN di RSUD Prembun, sebagai sampel adalah 97 orang. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja pegawai non-medis non-ASN di RSUD Prembun. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja pegawai non-medis non-ASN di RSUD Prembun. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai non-medis non-ASN di RSUD Prembun. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai non-medis non-ASN di RSUD Prembun. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis penulis sangat berharap agar hasil penelitian ini dapat berguna dalam memberikan suatu gambaran dan pengetahuan kepada pembaca mengenai pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, khususnya pegawai non-medis non-ASN di RSUD Prembun, di lembaga kesehatan. Yang kedua, secara praktis penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu masukan yang bermanfaat bagi RSUD Prembun agar mengetahui pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai non-medis non-ASN, sehingga dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai non-medis non-ASN yang ada di sana.
Kajian pustaka menurut Stoner tahun 1986 halaman 87, karakteristik perorangan atau individual karakteristik adalah minat, sikap, dan kebutuhan yang dibawa oleh seorang ke dalam situasi kerja. Yang kedua, menurut Stoner tahun 1986 halaman 87 sampai 88, karakteristik pekerjaan atau job karakteristik adalah atribut dari tugas pegawai dan meliputi besarnya tanggung jawab, variasi tugas, dan sejauh mana pekerjaan itu sendiri memberikan kepuasan. Yang ketiga, menurut Niti Semito tahun 1991 halaman 183, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Yang keempat, menurut Mangkunegara tahun 2007 halaman 67, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penelitian terdahulunya yaitu nama peneliti Mirwan Prastowo dengan judul penelitian pengaruh karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja, struktur organisasi, dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT Estika Pulau Mas Kabupaten Tegal. Yang kedua, Sela Sevia Ananda tahun 2018 dengan judul pengaruh karakteristik individu dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan dengan variabel mediator motivasi kerja karyawan dalam kurung studi pola karyawan PT Petra Kimia Gresik. Selanjutnya, nama peneliti yaitu Islamiyah tahun 2019, pengaruh lingkungan kerja, karakteristik individu dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening, studi empiris pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Selanjutnya, Stephen Lin tahun 2021 dengan judul pengaruh karakteristik individu dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Batam Teknologi Gas. Selanjutnya, Ali Sahputra Zulfri tahun 2021 dengan judul pengaruh karakteristik individu, karakteristik organisasi, dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Labuhan Bilik, Labuhan Batu. Indikator penelitian yaitu antara lain karakteristik individu, extraversion, agreeableness, constitutiveness, neurosities, openness to experience. Terus karakteristik pekerjaan, keberagaman keterampilan. Yang kedua, identitas tugas, signifikasi tugas, otonomi, umpan balik. Terus selanjutnya lingkungan kerja, penerangan, kebersihan lingkungan, tata ruang, fasilitas kerja, teknologi. Terus kinerja, kualitas, kuantitas, tepat waktu, kehadiran, kemampuan bekerja sama. Kerangka pikirnya yaitu karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja terhadap kinerja model empiris. Karakteristik individu berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai non medis non ASN di RSUD Prembun. Yang kedua, H2, karakteristik pekerjaan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai non medis non ASN di RSUD Prembun. Yang H3, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai non medis non ASN di RSUD Prembun. H4, karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai non medis non ASN di RSUD Prembun. Variabel penelitian yaitu variabel bebas. Variabel adalah variabel yang berpengaruh variabel
dependen, baik yang berpengaruh positif maupun yang berpengaruhnya negatif. Ferdinand tahun 2006 sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja. Terus selanjutnya variabel terkait. Variabel terkait merupakan variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian. Hakikat sebuah masalah mudah terlihat dengan mengenali berbagai variabel dependen yang digunakan dalam sebuah model. Ferdinand tahun 2006 dalam penelitian ini yang menjadi variabel terkait adalah kinerja. Populasi dan sampel adalah yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala yang mempunyai karakteristik tertentu. Indriatono dan Supomo di tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian sensus di mana seluruh populasi menjadi sampel. Dalam penelitian ini sampel dihitung dengan menggunakan rumus Lovi, yaitu sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Berdasarkan penghitungan rumus Lovi dari 128 pegawai non-medis non-ASN di RSUD Prambors sebagai sampel berjumlah 97 orang. Teknik pengumpulan data yaitu salah satunya dengan menggunakan observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Yang kedua, wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden. Yang ketiga yaitu studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang keempat yaitu kuesioner, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan diajukan kepada responden. Selanjutnya analisa statistika. Yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik. Terus yang kedua uji asumsi klasik salah satu dengan menggunakan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis parsial atau uji T, terus uji hipotesis simultan atau uji F, uji determinasi atau R2. Seperti itu paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.